day from 87.6 Hard Rock FM Jakarta, 87.7 Hard Rock FM Bandung. We only play the best music with attitude, and lady who swings here with me, Imi Saras, and Chet Baker on the background, the trumpet player. And we have here the beautiful Ciara Sutejo. Hello. Akhirnya bisa juga ya, baru balik dari Semarang, terus juga dari ini ya, Gunung Bromo juga. Ini gue denger nama Ciara ya, Hard Rockers dari tahun pertama kali gue baru balik dari kuliah dari luar negeri, terus orang-orang udah kayak, lo tau gak sih this girl Ciara gitu, this up and coming jazz singers ya. Bisa dibilang agak-agak Jan Monheit-nya Indonesia. Wah, I love her, by the way. Karakternya emang agak-agak mirip gitu, mirip. She's like one of my influence juga. Oh really? Jan Monheit, yeah. Was she salah satu penyanyi yang membuat kamu pengen nyanyi jazz juga? Yes. Okay. Actually yes. If you go back gitu dari awal-awal mulai nyanyi, emang udah sebenarnya udah kepincut sama yang jazz atau enggak? Honestly no, justru gara-gara apa ya, awal-awal tuh justru sebelum jazz, I did like R&B, soul, lebih ke situ gitu ya. Ya yang lagi in zaman sekarang lah ya gitu, yang anak-anak muda. Nge-rap juga? Enggak. Pernah tapi kolaborasi sama rapper juga. Rapper, tapi nyanyi R&B dah wah gitu-gitu enggak ya? So ya gitu lah. Itu lagi mencari jati diri lah waktu itu ya. Semua penyanyi pasti melalui itu juga. Iya. Kemudian, terus abis itu kan sekolah ngambil contemporary music, itu baru kenal lagu-lagu yang apa ya, agak-agak mulai jazzy gitu ya, kayak lebih ke apa ya, like Street Life, kayak apa Randy Crawford, kayak lagu-lagu begitu. Oke. Abis itu mau lanjut ke apa, karena itu kan advanced diploma, waktu itu ngambil cuma 2 tahun, and then I continued S1 di ngambil jazz, jadi ngambil jazz performance. Baru di situ baru lebih kebuka lagi lah, baru mengenal banyak lagi lagu-lagu jazz, lebih dengerin lagu-lagu jazz, baru disitulah kepincut deh. Salah satu lagu yang benar-benar kayak, oh my god, I wish I can just sing this song, or like, oh my god, this is it, gitu. Kayak satu nyanyi aja, or any jazz musician pada saat itu, you know this is, aku pengen belajar nih. Ella. Oh, Lady Ella. She's like, my biggest influence dari awal sih, gara-gara kenal dia, lagu-lagu dia, terus ya baru. Jadi saya belajar di Australia ini, benar, Western Australia Academy of Performing Arts. Jadi belajar vokal juga, and then berarti kan sempat tinggal di Australia kan? Yes, for 10 years. No wonder ya, she speaks Russian, Hard Rockers gitu. Russian. Itu tadi awal-awal kita gak gitu kan. Terus 10 years tuh lama juga loh, di 10 tahun kan udah gitu kan, you can just apply for like residency and then just not come back. Terus apa emang terus balik ke Indonesia? Terus emang I'm not gonna ask why, tapi I'm gonna ask why. Itu kan tipikal banget Hard Rockers. Nah, tapi waktu di sana emang juga selain latihan vokal, ambil jazz dan sekolah, aktif nyanyi juga. So I've been singing even like classical song, awal-awalnya juga I did classical background juga. Terus di gara-gara sekolah gitu, high school, I also played like Broadway juga, like Wizard of Oz. So boleh Mas Tio Wizard of Oz, Judy Garland. So you did a classical musical juga, Broadway juga. Gitu-gitu, jadi awalnya banyak, terus ikut kompetisi juga, kompetisi nyanyi during high school. Sempet juga juara, jadi I did like 5 categories gitu, salah satunya ada lagu Indonesia juga waktu itu. Dan luckily I got all first place. Wow. Juara 1. Ya mostly nggak semuanya, cuman were you like so you were quite ambitious or no, or kan ada yang kayak gitu ikut lomba-lomba karena keisengan, atau like are you really that ambitious? Dua-duanya ya. Emang mau coba juga, terus juga emang hobi. Dari kecil juga emang udah demen nyanyi. Berapa ya berarti ya kok pertama kali? I think I know I've been knowing
learning kayak music itu tuh 3 years old. Oh my god, girl. Dari kecil tuh kayak udah pakai headphone terus nyanyi kayak ampun. dengerin apa sih dulu sih acara musik gitu ya. Terus ngikutin gayanya nyanyinya pasti. Terus kata iya duduk bengong gitu di TV, liatin acara TV musik gitu. Itu emang and parents juga emang ngedorong support juga. Support, they're very supportive. Jadi apa ya? Tapi sebenarnya kalau misalnya mendorong aku untuk nyanyi sebenarnya dari aku sendiri sih. Okay. Justru mereka waktu di Australia maunya ya bisnis gitu kan, masuk bisnis, Uni masuk bisnis. Tapi akhirnya aku nggak betah sendiri. Jadi sempat juga belajar bisnis. Sempat belajar bisnis. 2 years. Tapi selama itu during that time aku juga karena nggak betah gitu ya, mulai audisi masuk music gitu, audisi masuk music dan sempat gagal juga. Akhirnya karena ambisi juga pengen nyoba lagi, akhirnya coba lagi sampai akhirnya masuk. Brush it off. Jadi ya terus coba terus akhirnya emang gagal itu emang part of a process of being success. And hence you have like 2 albums already, Only One and Sierra, right? Yes. Itu lebih banyak personal touch-nya di antara 2 album itu yang mana? I think the second one, karena the second one ada original songnya juga yang aku benar-benar involved in it gitu. Jadi bikin lagu sebenarnya co-write with my producer waktu itu. Jadi kita bikin bareng. Jadi kayaknya di album kedua sih yang lebih apa ya? Personal gitu, lebih I give my feel my touch. Right. Lebih ke yang album kedua She gitu. feels the touch the album. Gitu. Do you touch it often? Kayak jadi menjurus ke sana. Sudah. Nih Uncle Theo udah kayak ketawa-ketawa juga. Apa Theo? She got the touch. And of course besides that juga Sierra kalau baca dari Twitternya ya Hard Rockers ini dari tadi kayak fansnya banyak. Waktu dia can't wait. And then she's very passionate about food, about makanan dan juga fashion. Jadi kita selain musik juga pasti akan ngobrol lebih personal lagi dulu dengan Sierra, you know. So we're gonna be here still with Uncle Theo too on The Lady Who Sings ya Hard Rockers, jangan kemana-mana.